Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Shalom. Dengan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Yesus Kristus atas kemurahannya lah Ia telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya dalam persekutuan Jemaat Batra Hayat. Untuk itu, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Rika Januar Harisakti Supriyadi. Kita masuk saat teduh. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Terimalah salam, damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus dan menyertaimu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Dengarlah, ya Tuhan.
bertobat. Maka sekarang dengarkanlah olehmu berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima yang menyatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar bersama ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saat ini kami hendak memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan bersama membaca petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus
adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan sapa, di dalam setiap doa-doa kami melalui putramu yang tunggal Yesus Kristus Juru Selamat kami datang menghampiri hadirat Tuhan untuk bersama-sama belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia, kami sungguh membutuhkan pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami dibukakan akal, budi, pikiran dan perasaan kami untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita, sehingga firman-Mu itu membentuk hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami, supaya apa yang boleh kami jalani di dunia ini
yang masih Tuhan izinkan kami untuk jalani. Kami boleh menjalani hidup demi hidup, hari demi hari, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah, ya Bapa, kami siap mendengar berita kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat semua, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab di hari Minggu pagi ini dapat terambil dari Imamat pasal pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, Tuhan memanggil manusia dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila ia seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jika persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu gerbang pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah kita menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya dengan menurut bagian-bagian tertentu. Anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas pintu itu, dan mereka harus mengatur potongan korban itu dan kepala serta maknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom Aleichem.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu saya masih PA, bahasa jadulnya sekolah minggu, ada lagu sekolah minggu yang saya pasti suka dan hafal lagu itu. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Diulang-ulang terus. Dan saya sejak kelas sekolah minggu TK kali ya sudah hafal lagu itu, dan saya senang lagu itu karena lagu itu riang dan isinya bagus. Ada ajakan memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak kapan sih manusia mulai memberikan persembahan kepada Tuhan? Coba diingat-ingat deh cerita Alkitab. Ya, kalau Alkitab mencatat, kalau kita baca di awal-awal kitab Perjanjian Lama, itu ada kisah tentang kakak adik yang memberikan persembahan buat Tuhan. Siapa kakak adik itu? Ayo. Siapa? Tahu nggak? Ada di mana? Alkitab bilang aja gitu. Kitab Kejadian. Di mana? Adik kakak itu namanya siapa? Kain dan Habel. Betul. Kakak adik itu namanya Kain dan Habel. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu awalnya ya. Sejak itu persembahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya bapak-bapak leluhur bangsa Israel, dan juga menjadi suatu adat istiadat atau tradisi bagi bangsa Israel. Bapak Saudara, dan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, salah satu hal yang penting yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel dan pada khususnya kepada para imam dan suku Lewi, mereka juga diajarkan tentang memberikan persembahan untuk Tuhan, korban-korban bakaran. Jemaat Tuhan, apa saja yang Tuhan perintahkan pada saat itu? Kita dapat membacanya dalam pasal pertama kitab Imamat, yang adalah salah satu dari 5 kitab Taurat Musa. Nah, kitab Imamat ini berbicara dengan rinci sekali mengenai bagaimana bangsa Israel harus melaksanakan ibadah mereka di hadapan Tuhan. Nah, tentunya pasal 1 yang kita baca dari kitab Imamat ini, Bapak Saudara, merupakan salah satu perintah yang pertama ditulis dan salah satu yang menggambarkan tata cara ibadah bangsa Israel. Nah, hari ini kita akan coba melihat, mempelajarinya, bagaimana kita harus mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan melalui bagian Alkitab yang sudah dibacakan tadi. Bapak Ibu Saudara, pasal 1 dari kitab Imamat dan juga keseluruhan dari kitab Imamat adalah perintah langsung dari Tuhan kepada bangsa Israel melalui siapa? Ya benar, melalui Nabi Musa. Ayat yang pertama loh, tadi kita sudah membacanya ya. Tuhan berbicara atau Tuhan berfirman kepada Musa dari dalam kemah pertemuan. Nah, dengan demikian Bapak Saudara, kita mendapatkan informasi ya di sana bahwa bangsa Israel pada saat itu sudah membangun kemah pertemuan, yaitu kemah tempat bangsa Israel, khususnya Musa, Harun dan para imam bisa bertemu dengan Tuhan. Perintah pertama yang Tuhan berikan terkait dengan tata cara ibadah ini adalah mengenai persembahan. Nah, syarat pertama mengenai persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel adalah persembahan yang mereka berikan harus berasal dari lembu sapi atau dari kambing domba. Itu ayat yang kedua yang kita baca tadi ya. Nah, walaupun nanti di ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat bahwa bangsa Israel boleh mempersembahkan sesuatu yang bukan hewan, tetapi hal ini lebih berbicara mengenai korban-korban bakaran. Namun dalam pasal 1 kitab Imamat yang kita baca pada hari ini, seluruhnya pasti berbicara tentang persembahan dari hewan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita kembali ke kisah Kain dan Habel, ya, masih ingat ya kisah Kain dan Habel? Ternyata Tuhan lebih memilih persembahan siapa? Persembahan Kain atau Habel?
Persembahan Habel. Karena Habel memberikan persembahan berupa ternak yang terbaik yang ia persembahkan. Sedangkan Kain mempersembahkan apa? Ya, mempersembahkan hasil bumi, tanaman, ya, sayur mayur. Dan siapa yang diterima? Persembahan siapa yang diterima? Habil ternyata, bukan Kain. Nah, kok gitu ya Tuhan ya? Nah, itu hak Tuhan ya. Dia mau pilih persembahan yang Kain atau Habil, itu hak Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan saat itu hendak mengajarkan lewat bacaan kisah Kain dan Habil dan juga persembahan atau korban persembahan yang kita baca pada hari ini, sesungguhnya mau mengajarkan tentang standar yang tinggi dan jelas kepada bangsa Israel ketika mereka mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, yang dipersembahkan di dalam bacaan kita ini adalah hewan bakaran. Tetapi kalau kita membaca ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa tidak hanya lembu atau sapi atau kambing domba yang bisa dipersembahkan, tapi juga ditetapkan bagi orang yang kurang mampu bisa mempersembahkan burung tekukur atau burung merpati. Nah, saya nggak ngerti deh kenapa harus burung. Ya, tapi itu sekali lagi itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan hal seperti itu, ya udah kita lakukan aja apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Yang jelas ada aturan-aturannya. Nah, kalau kita melihat lagi bacaan kita tadi ya, ayat 1 hingga ayat 9, hewan ternaknya itu kenapa? Harus tidak bercela. Yang pertama itu, tidak bercela. Lalu seekor jantan, tidak bercela. Lalu ditetapkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 4, ayat 5, bahkan ayat 11, baca nanti di rumah. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti setelah ibadah, ayat 11. Nah, hewan itu dikatakan harus disembelih dan imam-imam itu harus mempersembahkan darahnya di sekeliling mezbah. Kemudian apa yang dikatakan di ayat 6, 8, dan ayat 12? Hewan tersebut harus dipotong-potong dan seluruh bagian hewan tersebut haruslah dibakar di atas kayu api. Sementara itu isi perutnya harus dibasuh dulu dengan air, lalu kemudian dipersembahkan oleh imam kepada Allah. Itu ayat yang ke-9 bacaan kita tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya sendiri kurang tahu ya, mengapa bagian daging boleh langsung dibakar, sementara bagian isi perut harus dibasuh dengan air terlebih dahulu. Tetapi marilah kita menganggap bahwa sekali lagi itu adalah hak prerogatif Tuhan sendiri, hak Tuhan. Bahkan bagi bangsa Israel mungkin yang tidak mampu, sekali lagi dikatakan dia bisa memberikan persembahan berupa seekor burung tekukur atau anak burung merpati, ayat 14. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang jelas persembahan itu pada Tuhan haruslah tidak bercacat, tidak bercela, dan haruslah yang terbaik. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya ya, mengapa Majelis Sinode GPIB mengangkat bacaan kita hari ini? Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Ia memberi syarat bagi bangsa Israel dalam memberikan persembahan kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan ingin agar bangsa Israel tidak sembarangan saja membawa persembahan mereka ke hadapan Tuhan. Nah, ini juga adalah inti dari bacaan Alkitab kita hari ini. Dan mungkin Majelis Sinode membawa kita membaca dan mempelajari ayat ini supaya kita semakin jelas dan mengerti bagaimana saudara dan saya memberikan persembahan untuk Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya memberikan persembahan, ya udah, hanya memberikan persembahan saja gitu ya, sebagai sesuatu yang memang harus ada gitu ya. Tetapi tanpa makna, tanpa dimengerti apa dan bagaimana memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, inti dari bacaan kita hari ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing ketika kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, itu harus yang terbaik. Sudahkah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Atau mungkin persembahan kita cuma sembarangan saja? Apakah ketika kita memberikan persembahan sesuatu kepada Tuhan, maka kita hanya memberikan begitu saja tanpa ada rasa hormat, rasa syukur, rasa takut akan Tuhan, ya?
Atau mungkin kita hanya memberikan persembahan, nah yang penting masukin dalam kantong, setor ke majelis jemaat, bendahara, atau kantor gereja, selesai gitu ya. Bukan seperti itu. Sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita boleh terlebih dahulu mempersembahkan hati dan kehidupan kita bagi Tuhan. Jika hati saudara dan saya sudah kita persembahkan bagi Tuhan, maka tidak akan memiliki masalah ketika kita mau memberikan persembahan yang lain kepada Tuhan, termasuk uang kita, termasuk waktu kita, termasuk talenta kita. Nah, kalau hati kita sudah persembahkan untuk Tuhan, pasti dengan sendirinya mau uang kek, mau waktu kek, mau talenta kek, semuanya akan ngikut dengan sendirinya, otomatis dengan sendirinya. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati, ya segala sesuatu jadi ya terasa biasa-biasa aja. Yang penting kasih persembahan, mau 1.000, mau 2.000, mau 2 juta, mau 2 miliar, udah kasih aja. Tanpa ada rasa hati yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi masih ingat nggak nas pemimpin kita? Coba nanti dibaca lagi di rumah ya. Di Ibrani 9 ayat 14 tadi yang di awal, firman Tuhan berkata apa dalam Ibrani 9 ayat 14? Darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tuhan sendiri sudah memberikan persembahan yang paling sempurna, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Dia sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Masa saudara tidak bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan? Tuhan memberkati. Amin. Dan bersama dengan umat di segala tempat dan waktu, kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita, bahkan dengan sikap kita yang sempurna, masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, lagu yang menjadi respon kami dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan semakin memperkuat kami dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa Yesus yang sudah berkorban untuk kami, memberi yang terbaik untuk kami orang yang berdosa ini, kami yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami diingatkan, diajar oleh Tuhan, disentuh, dibelai hati kami oleh Tuhan, agar kami juga boleh memberikan hati kami untuk Tuhan, memberikan hidup kami untuk Tuhan. Jika kami memberikan yang terbaik, hati dan hidup kami untuk Tuhan, maka uang, talenta, waktu tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ajar kami Bapa, melalui hati yang bersyukur kepada Tuhan, kami dikuatkan dan dimampukan memberi dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena Tuhan yang sudah memberi. Maka Tuhan menginginkan kami untuk juga belajar memberi yang terbaik. Kami tahu bahwa persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan tidaklah sia-sia. Kami tahu persembahan yang kami berikan adalah untuk menjalankan segala misi Tuhan dalam pelayanan di gereja kami, bahkan pelayanan bagi dunia ini. Ajar kami Bapa, sebagai jemaat Tuhan di GPIB Batra Hayat, senantiasa belajar memberi yang terbaik sejak kami kecil. Oleh karena itu, ajar kami sebagai orang tua yang memiliki anak-anak dalam rumah tangga kami, untuk mengajarkan mereka memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi dengan hati yang benar untuk Tuhan. Sehingga sejak kecil kami terbiasa memberi yang terbaik, maka hidup kami juga kami mau berikan untuk Tuhan. Kami berdoa dan mendoakan juga bagi semua orang yang terlibat di dalam peribadahan hari Minggu, baik penatua dan diaken yang bertugas, baik organis maupun pemandu lagu yang bertugas, baik Inforkom dan juga petugas sound system, dan juga pelaksana harian majelis jemaat yang selalu ada untuk mendukung di dalam pengadaan ibadah hari Minggu melalui tayangan video seperti ini. Mari Tuhan Engkau kiranya memberkati jerih lelah dan juga kerja keras, bahkan pelayanan, sehingga kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh memberi diri dalam pelayanan hari Minggu ini, mereka senantiasa diberikan sukacita di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Apapun peran kami, sekecil apapun, besar kecilnya pelayanan kami, kami tahu Tuhan mampu dan memampukan kami untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan ini. Bahkan jemaat Tuhan yang boleh ikut serta di dalam peribadahan di rumah-rumah tangga mereka, bersama dengan anak-anak, keluarga, saudara bersaudara, suami, istri, orang tua. Mari Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan satu persatu dalam setiap rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa dan mendoakan jemaat Tuhan yang bersyukur dan bersukacita atas pertambahan usia yang Tuhan berikan di pekan ini, atas kesehatan dan dipulihkan dari sakit, atas berkat penyertaan melalui pekerjaan yang masih Tuhan berikan di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, kekurangan pekerjaan di mana-mana, kekurangan tenaga pekerjaan di mana-mana, dan saat ini kami masih diberikan pekerjaan hingga saat ini. Kiranya itu boleh membuat kami selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan buat kami. Kami berdoa dan mendoakan juga bagi pertambahan anggota keluarga di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap peristiwa sukacita yang boleh kami alami. Bahkan nilai anak-anak
proses belajar anak-anak di rumah dan nilai yang mereka boleh dapat melalui belajar di rumah. Biar Tuhan juga itu boleh menjadi ungkapan syukur atas setiap peristiwa sukacita yang dialami oleh keluarga demi rumah tangga yang ada di jemaatmu saat ini. Saya berdoa dan mendoakan juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang bersedih, bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang berat karena sakit dan penyakit, karena diputusnya pekerjaan, karena kehilangan pengharapan, karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Biarlah Tuhan Engkau kiranya menghibur dan menguatkan jemaat Tuhan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Secara khusus kami berdoa dan mendoakan bagi mereka yang sakit di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau kiranya berkarya dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan kesembuhan lahir dan batin dalam kehidupan mereka. Tubuh dan rohani mereka dikuatkan dan disembuhkan dalam Kristus, sehingga lewat sakit penyakit yang mereka alami, kuasa Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka, dan kesembuhan ilahi boleh terjadi dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Begitu juga mereka yang sedih dan kehilangan pekerjaan. Mari Tuhan Engkau tolong buka jalan, Engkau hibur dan kuatkan iman percaya mereka, agar di tengah pandemi COVID-19 ini kami diberikan terus kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kami siap untuk menghadapi apapun situasi yang kami boleh alami. Kami percaya dalam Kristus kami senantiasa dicukupkan, dalam Kristus kami senantiasa dipelihara, di dalam Kristus kami senantiasa diberikan pengharapan, di dalam Kristus kami senantiasa diberikan kreativitas dalam menghadapi kehidupan ini. Kami percaya dalam Kristus selalu ada jalan keluar, di dalam Kristus selalu ada solusi yang Tuhan tawarkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami jemaat terus bersandar dan berharapan kepada Tuhan, terus dekat kepada sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memberikan jalan bagi setiap kesulitan ekonomi yang kami hadapi. Begitu juga kami yang sedih karena kehilangan orang-orang yang kami cintai. Tuhan tolong agar kayak Tuhan hibur dan kuatkan mereka yang masih berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Secara khusus kami mengingat untuk keluarga untuk keluarga Ibu Pendeta Sinteke yang ada di Jakarta, yang masih berduka, bahkan suami terkasih yang ada di Batam. Mari Tuhan hibur dan kuatkan mereka agar dalam duka cita yang mereka rasakan, bahkan kami seluruh jemaat GPB Batra Hayat yang masih juga kehilangan dan berduka cita atas kepergian Ibu Pendeta Sinteke, biarlah kami semua dikuatkan dan dihiburkan. Biarlah kami terus boleh mengenangnya dalam kasih akan kehidupan yang boleh Tuhan berikan semasa ia hidup, sehingga apapun yang boleh ia wariskan bagi jemaat Tuhan di tempat ini, boleh kami teruskan dan dilakukan sebagai jemaat Tuhan yang telah Tuhan utus di dalam kehidupan jemaat GPB Batra Hayat. Secara khusus kami berdoa dan mendoakan juga untuk kehidupan masa depan kami selanjutnya. Kami serahkan segala apa yang boleh kami rancangkan dalam kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa berperkara dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam Tuhan selalu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua upaya dan daya yang diperjuangkan oleh pemerintah kami Indonesia di dalam memberantas COVID-19 ini. Mari Tuhan Engkau senantiasa juga memberikan hikmat kekuatan bagi setiap orang-orang yang berjuang, bagi para pemerintah maupun petugas medis yang bertugas di garis depan. Mari Tuhan Engkau kiranya memberikan mereka perlindungan yang daripada Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan terus, bahkan hati yang bersuka cita, hati yang gembira, yang senantiasa memberikan kesehatan bagi para medis, orang-orang yang berjuang untuk mengupayakan kesembuhan bagi saudara kami yang terkena dampak virus COVID-19 ini. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, bahkan jemaat Tuhan di GPB Batra Hayat. Dan inilah doa kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami yang mau kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dalam ibadah saat ini dengan melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kembali mengundang kita untuk berdiri.
Kembalilah ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hati, pikiran, bahkan hidupmu padanya, dan kita semua menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.